Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5, saya sebagai moderator tentang etika teknologi. Kemudian ini tim kami, ada Taufik Ghazali, dan Jafari Mirzatullah, dan Ardian Syaroni. Kemudian pengertian etika teknologi yang akan dipaparkan oleh saudara Roni. Ya, terima kasih dari moderator. Sambil alih, pengertian etika teknologi. Etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, cara dan sopan santun mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut golongan atau masyarakat. Etik dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, mendengarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi, memainkan peranan penting dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi suara, gambar, teks, dan angka elektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi etika atau etik, bermakna kumpulan asas yang berkenan cara dan mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Untuk menerapkan etika teknologi informasi diperlukan terlebih dahulu mengenai dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam teknologi informasi komputer. Di antaranya adalah tujuan teknologi informasi memberikan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan aktivitasnya. Prinsip high tech, high touch, jangan memiliki ketergantungan terhadap teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi terhadap manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia yang harus menyesuaikan teknologi informasi. Itulah tadi mengenai pengertian dari etika teknologi tersendiri. Ya, kemudian dasar-dasar teknologi dalam Al-Quran yang akan dipaparkan oleh saudara Zargifari Firzatullah. Mik. Dasar-dasar teknologi dalam Al-Quran. Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa di dalam Al-Quran tidak hanya diletakkan dasar-dasar peraturan hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta, dalam interaksinya sesama manusia, dan dalam tindakannya terhadap alam di sekitarnya, tapi juga dinyatakan untuk apa manusia diciptakan. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5, Tuhan telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar, menguasai ilmu pengetahuan perintah Tuhan itu dalam firman-Nya, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan para kolam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Tuhan mengetahui segala yang terakhir maupun yang tersembunyi di dalam hati, dan ilmu Tuhan sangat luas, meliputi segala rahasia yang ada di langit dan bumi. Ilmu yang diberikan Tuhan kepada manusia hanya sebagian kecil saja dari seluruh ilmu Tuhan, seperti yang tersirat dalam firman Allah yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, yang artinya, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surah Al-Isra ayat 85.
Jadi dalam Al-Quran, selain beribadah, Tuhan yang menyuruh kita untuk membaca dan belajar atau mencari ilmu. Ilmu akan membawa manusia kepada pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang berilmu sajalah yang mudah menerima kenyataan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah telah menggambarkan tentang teknologi dalam Al-Quran. Teknologi bagi para pendahulu kita, para utusan Allah. Hal ini Allah gambarkan untuk kita jadikan bahan pembelajaran dan motivasi dalam menguasai berbagai cabang ilmu firman Allah yang berkaitan dengan teknologi. Antaranya ada dalam surah Al-Anbiya ayat 80-81 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. Kemudian tokoh-tokoh Islam yang paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Banyak tokoh dan para ilmuwan pada zaman Rasulullah yang terkenal dan bahkan penemuannya dipakai hingga sekarang. Berikut beberapa tokoh penemu dalam Islam. Yang pertama adalah Ibnu Sina, bapak kedokteran. Yang kedua Abbas Ibnu Firnas, penemu konsep terbang. Yang ketiga Al-Jazari, penemu konsep robotik modern. Yang keempat Maryam Al-Astrubali, penemu GPS. Kemudian Al-Khawarizmi, penemu angka 0. Kemudian ada Ibnu Al-Haytham, penemu teknologi optik. Nah, bolehkah memanfaatkan teknologi penemuan orang kafir? Bila ada yang mengatakan, bagaimana apabila alat dunia tersebut ditemukan oleh orang non-muslim? Ataukah tidak boleh karena termasuk larangan tasyabuh dengan orang kafir? Jawabannya, hukum asalnya adalah boleh sekalipun hasil penemuan kaum orang kafir. Bukankah Rasulullah SAW dahulu menerima strategi membuat parit sebagaimana usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika perang Khandaq? Ya, jadi Nabi SAW menerima strategi tersebut walaupun asalnya adalah dari orang-orang kafir, dan Nabi SAW tidak mengatakan bahwa strategi ini najis dan kotor karena berasal dari otak orang kafir. Demikian juga Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Beliau meminta bantuan seseorang petunjuk jalan yang kafir bernama Abdullah Al-Uraikid. Semua itu menunjukkan bolehnya mengambil manfaat dari orang-orang kafir dalam masalah duniawi dan tetap mewaspadai virus agama mereka. Dalam kata hikmah Arab dikatakan, ambillah buahnya dan buanglah kayunya ke api. Maka dari itu, tidak selayaknya seorang hamba menikmat Allah tanpa alasan syar'i. Dan tidak halal baginya untuk mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Memanfaatkan dan meniru pembuatan mobil, pesawat terbang, alat-alat sains, dan teknologi lainnya bukanlah termasuk tasyabuh. Sebab apa yang mereka buat dan kembangkan tersebut hakikatnya bukanlah ciri khas kekhususan yang mereka miliki. Siapa saja baik muslim maupun kafir yang bersungguh-sungguh mempelajari dan mengembangkan akan mampu untuk membuatnya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita yaitu orang-orang kafir terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ibadah, adat-adat, kebiasaan, dan keahlian dan pekerjaan-pekerjaan. Adapun ibadah-ibadah maka termasuk yang dimaklumi bahwa tidak boleh bagi seorang muslim pun untuk menyerupai mereka di dalam ibadah orang kafir. Barang siapa menyerupai mereka di dalam ibadah mereka, maka sungguh dia berada di atas bahaya yang besar. Maka kadang-kadang hal itu membawa kepada kekufurannya dan keluarnya dari Islam. Kemudian
Bagaimana sikap seorang muslim di tengah kemajuan teknologi yang akan dipaparkan oleh Adrian Syaroni? Ya, terima kasih kepada saudaraku Cupik. Ya, bagaimana sikap seorang muslim di tengah kemajuan teknologi? Di tengah gegap gempita kemajuan teknologi modern, terkadang iman seorang menjadi goyah dan hati menjadi terombang-ambing. Bagaimana sikap seorang muslim di tengah kemajuan teknologi? A. Mempelajari ilmu dan hukumnya. Al-Imam Al-Bukhari pernah menuturkan bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Pelajarilah terlebih dahulu gambaran masalah dan status hukumnya. Dahulu dikatakan menghukumi sesuatu adalah cabang dari gambaran permasalahannya, dan orang yang hendak mempelajari hukum suatu masalah hendaknya dia menempuh beberapa langkah berikut. Satu, mengetahui gambaran masalah secara jelas. Dua, mencari dalil atau kaidah yang sesuai dengan hukum masalah. Yang ketiga, mempraktikkan hukum syar'i tersebut pada permasalahan. B, menguatkan iman dan tidak terjebak dalam godaan setan. Tidak dimungkiri lagi bahwa alat-alat modern tersebut ibarat sebuah pisau. Ada sisi positif dan sisi negatifnya tergantung pada penggunaannya. Islam pada dasarnya tidak melarang perkembangan dan kemajuan teknologi karena memang hukum asalnya boleh. Namun harus disadari bahwa para setan dari jenis jin dan manusia tidak akan tinggal diam. Mereka para setan itu berusaha menjadikan alat-alat teknologi tersebut guna memangsa korban-korban untuk dirusak iman dan akhlak mereka. Sungguh betapa banyak kerusakan dan kemaksiatan yang sumbernya adalah internet dan sosial media. Hendaknya kita ingat bahwa kemudahan seorang di dalam maksiat bukanlah pertanda bahwa Allah meridainya. Namun kita harus menyadari bahwa semua adalah ujian dan cobaan akan keimanan kita kepada Allah. Apakah kita benar-benar jujur hanya takut kepadanya ataukah hanya sekedar pengakuan belaka dan bukti yang nyata. Kaidah ini tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya biarpun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya asap yang pedih. Surah Al-Maidah. Mari. Syukur ini dan dijadikan sebagai ladang pahala. Karena seorang yang menggunakan alat-alat teknologi modern meluruskan niatnya terlebih dahulu. Dia benar-benar ingin menjadikan untuk sesuatu yang bermanfaat, jangan sampai dia terjerat dalam rayuan dan jerat-jerat setan. Inilah ucapan seorang ulama. Setiap nikmat yang tidak semakin menjadikan dirimu dekat dengan Allah, maka itu adalah sebuah bencana. Dan ucapan sebagian mereka juga, jika engkau ada kenikmatan, maka jagalah baik-baik karena dosa bisa menyenyapkannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5 tentang etika teknologi. Apabila ada salah ucap dan salah perkataan, mungkin mohon dimaafkan karena kita hanya manusia yang hilaf dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi nih? Abi. Di stop recording itu? Terus mana itu? Stop.